Assalamualaikum Sobatila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Klaim bahwasannya Al-Quran hanya melakukan sebuah cocokologi dengan sains adalah sebuah pandangan yang seringkali muncul di dalam berbagai macam diskusi tentang hubungan agama dan sains. Namun, perlu kita pahami bersama bahwasanya klaim ini memiliki beberapa kelemahan dan kita perlu melihat dari berbagai macam perspektif sudut pandang yang lain. Sebelum kita masuk penjelasan atau kelemahan, kita menunjukkan kelemahan bahwasanya tuduhan klaim itu cocokologi Al-Quran terhadap sains. Kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan cocokologi itu sendiri. Cocokologi adalah suatu upaya memaksakan kesesuaian antara dua hal yang sebenarnya tidak memiliki hubungan langsung dengan cara mencari-cari persamaan yang dangkal dan tidak relevan. Di dalam konteks Al-Quran dan sains, cocokologi berarti memaksakan pemahaman ilmiah modern ke dalam ayat-ayat Al-Quran yang sebenarnya memiliki makna yang lebih luas dan lebih mendalam. Oke, kalau ada yang berpandangan bahwasanya Al-Quran itu bukan 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 suatu buku sains, tidak sesuai dengan sains modern. Klaim-klaim bahwasanya Al-Quran sesuai sains modern itu adalah sebuah cocokologi. Oke, saya setuju. Setuju jika Quran itu adalah sebuah kitab petunjuk bimbingan bimbingan moral, bukan buku sains. Oke, saya setuju banget di situ. Karena Al-Quran itu lebih luas sekali. Karena apa? Karena kalau Al-Quran itu dibilang sebuah buku sains, maka kebenaran sains itu tidak selamanya benar. Kebenaran sains itu tidak mutlak. Yang dimana ketika ada penemuan baru yang bisa mematahkan penemuan lama, tentunya penemuan lama itu akan tidak bermanfaat lagi atau akan hukumnya penemuan itu sudah tidak relevan lagi di berbagai macam kehidupan yang ada di modern. Itu sains. Nah, Al-Quran tidak seperti itu. Maka dari itu, Al-Quran itu bukan merupakan buku sains, tapi Al-Quran itu merupakan sebuah petunjuk bimbingan moral yang sangat universal dalam mengatur kehidupan manusia untuk berhubungan manusia antara Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungannya atau alam semesta ini. Saya setuju. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, ketika Al-Quran itu dikatakan sangat universal, mengatur hubungan dengan manusia, mengatur hubungan manusia dengan alam, tentunya di dalam bagaimana ayat Al-Quran ini fenomena. Dan ketika Al-Quran itu berbicara tentang fenomena alam, Al-Quran itu tidak salah atau tidak bertentangan dengan temuan-temuan sains modern yang seperti sekarang. Mungkin para mufasir, para mufasir klasik seperti Imam Qurtubi, seperti Imam Ibnu Katsir, beliau-beliau dulu menafsirkan ayat-ayat yang mengandung ayat sains ini mungkin konteksnya metamorfosis, metaforsis, metafora saja, majas metafora, atau sebatas tafsiran-tafsiran spiritual, bukan literal yang ilmiah. Karena konteksnya pada waktu itu ya sains belum berkembang. Bahkan pada waktu itu kita jual beli saja masih banyak yang menggunakan sistem barter. Maka pada waktu itu penafsiran-penafsiran yang muncul dari berbagai ulama-ulama klasik seperti yang saya sebutkan, Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, itu penafsirannya itu konteksnya itu hanya metaforsis, metafora saja, eh, atau spiritual saja. Jadi ketika pada waktu itu memang ya belum ada sains modern seperti sekarang. Maka dari itu tafsirannya itu ya hanya bersifat metafora atau hanya bersifat
spiritual saja. Tapi perlu dipahami bahwasannya ketika Al-Quran itu ditafsirkan sesuai dengan era modern sekarang, sains modern sekarang, Quran itu isinya tidak berubah. Isinya Quran itu tidak berubah, tapi tafsir akan menyesuaikan dengan pengetahuan yang menafsirnya. Ulama kuno seperti Al-Qurtubi, Imam Ibnu Katsir, tentu dalam kehidupan kesehariannya mereka adalah tentang spiritual. Karena pada waktu itu sains, seperti yang saya jelaskan tadi, belum berkembang seperti saat sekarang. Namun ketika sains itu berkembang dengan pesatnya di dalam dunia modern seperti sekarang, tentunya banyak pemahaman yang sebenarnya sejalan dengan Al-Quran. Sains sekarang itu sebetulnya banyak pemahaman yang sejalan dengan Al-Quran. Maka dari itu, mau tidak mau, Al-Quran yang notabene sudah membicarakan sains yang di mana dulu penafsirannya itu hanya bersifat metafora, tentunya penafsir-penafsir baru di dalam ilmuwan-ilmuwan Islam tentunya akan menafsirkan sesuai zamannya, ya ditafsirkan sesuai dengan perkembangan sains modern yang seperti saat ini. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran itu yang menggambarkan sains itu sudah ada sejak dulu. Maksudnya ayat-ayat Al-Quran itu sudah menunjukkan sains itu sendiri, walaupun penafsirannya pada saat itu tidak bersifat sains seperti yang zaman sekarang. Saya ambil contoh di dalam surat Al-An'am ayat 125 yang artinya, maka siapa yang Allah kehendaki mendapat hidayah, dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Siapa yang Allah kehendaki menjadi sesat, dia akan menjadikan dadanya sempit lagi sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Itulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 125. Oke, kita bahas ayat ini. Ketika Quran menggambarkan orang kafir, ketika Quran menggambarkan orang kafir tersesat, itu seolah-olah dadanya orang kafir tersebut dibuat sempit dan sesak. Seolah-olah di dalam Al-Quran itu digambarkan seperti sesaknya itu digambarkan seperti mendaki atau menaiki langit. Nah, mungkin ulama dulu ya menafsirkan hanya metafora saja. Ini mungkin metafora. Soalnya pada waktu dulu belum ada sains yang modern seperti sekarang. Tapi ketika penafsirannya itu di dunia modern sekarang, apakah salah ketika kita menanyakan, loh, ini Al-Quran kok sudah menggambarkan bahwasannya ketika Al-Quran menggambarkan orang yang tersesat itu seperti sesak seperti menaiki langit, seperti menaiki langit. Apa ada hubungannya dengan tekanan atmosfer yang ada, yang ditemukan dunia sains modern ini? Mungkin zaman dahulu ayat ini tampak biasa saja, tapi sekarang bagaimana Quran bisa tahu kalau menambah ketinggian membuat kita sesak, dada, sulit bernafas? Nah, itu kan perlu pendekatan sains kalau di dunia modern sekarang. Tidak ada cocokologi di sini. Oke lah, kita buang dulu sains, dalam penjelasan ini, dalam penjelasan ayat ini kita buang dulu sains. Gimana kalau ini tanpa sains dulu, tapi ketika di dunia sekarang, gimana kalau ada orang yang bertanya, kok naik ke langit malah menjadi sesak? Ayo coba kita akan menjelaskan dengan perspektif apa? Apakah perspektif pakai spiritual atau dengan sains? Ya, tentu dengan sains. Soalnya sudah bisa dibuktikan sekarang. Sudah bisa dibuktikan sekarang bahwasanya ketika kita semakin tinggi itu ada tekanan atmosfer yang membuat sesak nafas kita, sesak dada kita itu sudah bisa dibuktikan dengan sains. Dan Al-Quran itu sudah membicarakan sebelum sains modern itu berkembang. Nah, jadi tidak ada cocokologi di sini.
Oke, ada ayat lagi. Ini ada ayat lagi yang menggambarkan bahwasanya Al-Qur'an itu sesuai dengan perjalanan sains modern, yaitu di dalam surat Al-Ankabut ayat 41 yang artinya perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindungnya adalah seperti laba-laba betina yang membuat rumah. Sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba. Jika mereka tahu, niscaya akan menyembahnya. Jika mereka tahu, niscaya tidak akan menyembahnya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 41. Di dalam bahasa Arab menggunakan kata at-tahodat. At-tahodat itu berarti betina. Lah, seandainya tanpa sains, saya akan bertanya kepada kalian semua, coba. Mengapa Al-Quran menggunakan laba-laba betina sebagai perumpamaan? Apakah laba-laba jantan yang apakah laba-laba jantan itu tidak suka membuat rumah? Apakah hanya laba-laba betina yang membuat rumah itu? Nah, coba kita pikir. Saya tanyakan kepada kalian, coba pikirkan. Ketika ada pertanyaan seperti itu, kenapa laba-laba penggambarannya? Nah, untuk menjawab hal seperti ini, apakah pakai pendekatan spiritual? Tentunya tidak. Nah, di dalam dunia sains itu sudah dijelaskan juga di dalam biologi bahwasanya memang yang membuat rumah yang permanen itu laba-laba betina. Laba-laba jantan itu hanya membuat rumah itu hanya untuk kawin, hanya untuk memikat wanita dan lain sebagainya. Tapi laba-laba betina itu membuat rumah yang besar untuk bertelur, ya untuk selamanya di situ. Tidak seperti laba-laba jantan. Lah, ketika ada pertanyaan, kenapa Al-Quran menggambarkan dengan laba-laba betina? Apakah kita akan menjawab menggunakan pendekatan spiritual? Tentunya tidak. Karena sains sudah berjalan menjelaskan apa yang digambarkan oleh Al-Quran itu. Nah, ada lagi untuk menjelaskan perilaku hewan. Apa dengan pendekatan spiritual? Apa bisa mendekatan dengan spiritual? Tentu tidak. Spiritual apa yang menggambarkan laba-laba? Spiderman? Ya, tentu tidak lah, bukan sains. Bukankah sains ini lebih cocok untuk menjelaskan untuk pandangan Al-Quran yang menggunakan perumpamaan laba-laba ini? Ya jelas tentu sains itu. Oke, saya tambahkan lagi ada ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu tidak bertentangan dengan sains modern, yaitu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang mengandung darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Lah, untuk menjelaskan ayat-ayat seperti ini, ayat-ayat yang proses penciptaan manusia seperti ini, apakah Islam diharuskan pendekatan spiritual? Tentunya tidak kalau di dunia zaman modern. Bukankah sains untuk menjelaskan ayat-ayat seperti ini lebih cocok sebagai jalan untuk menjelaskan Al-Quran? Nah, di sini membuktikan bahwasanya Al-Quran itu tidak cocokologi. Memang Al-Quran itu diturunkan, di sini Al-Quran itu diturunkan untuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat manusia, mulai Nabi Muhammad menerima wahyu sampai umat mutaakhir, sampai akhir zaman. Jadi agama Islam itu diturunkan untuk umat mutaakhir. Lah,
kesesuaian ajaran Islam itu pasti sesuai dengan zaman, sampai dimulai dari wahyu itu diturunkan sampai akhir kiamat nanti pasti sesuai. Maka dari itu Al-Quran juga dipersiapkan dengan penemuan sains modern yang seperti sekarang, dipersiapkan yang mungkin dulu penafsiran tentang perumpamaan laba-laba, tentang perumpamaan tentang penciptaan manusia, tentang perumpamaan yang lainnya, pembuatan alam semesta. Mungkin penafsiran ulama-ulama terdahulu itu pendekatannya metafora saja, pendekatannya hanya bersifat spiritual. Soalnya ya pada waktu dulu kebudayaan tidak mendukung. Lah, sekarang ketika sains sudah berkembang, ketika teknologi sudah berkembang, tentu umat Islam akan membuka lagi penafsiran-penafsiran ulang yang dimana banyak sekali ayat-ayat yang cocok dengan penemuan sains saat ini. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya Al-Quran itu bukan buku sains, tapi Al-Quran itu menunjang sains itu membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar. Itu kalau Al-Quran buku sains itu maka akan terpatahkan, akan meruntuhkan kesucian Al-Quran itu sendiri. Tapi Al-Quran itu merupakan suatu kitab suci yang universal, di mana di dalamnya itu mengandung seluruh aspek berbagai macam peraturan-peraturan, berbagai macam kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya. Oke. Nah, maka dari itu kita sebagai umat Islam tentunya tidak butuh pembuktian bahwasanya Al-Quran itu memang suatu kitab yang rasional, suatu kitab yang memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat mutaakhir. Tentu kita sebagai umat Islam tidak meragukan, tidak butuh pembuktian yang lain-lain karena kita sudah mengimani. Tapi perlu diingat bahwasanya seorang ateis sering mengejek kita. Mengejek bagaimana? Orang beragama kalau beriman tanpa bukti, lalu apa yang masuk akal? Tentu kita menjawabnya bagaimana? Ya, kita kembalikan kepada pembuktian itu, kita kembalikan kepada Al-Quran itu sendiri. Kita menunjukkan Al-Quran itu sendiri, bahwasanya Al-Quran itu dari Tuhan. Dan sains Al-Quran dan isi Al-Quran yang menjawab tantangan, berbagai macam tantangan dari zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman, sampai detik ini, itu bisa menjawab semua tantangan-tantangan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu dari Tuhan. Itulah jawaban untuk orang-orang ateis. Dan jika walaupun tanpa sains yang ada di zaman modern ini, Al-Quran itu sebetulnya sudah memiliki keajaibannya sendiri, yaitu keajaiban sastra, yang dimana keajaiban sastra ini telah memikat seorang yang keras, seorang yang dulunya preman, yaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu di dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya alasan salah satu Sayyidina Umar itu memeluk agama Islam atau masuk dalam ajaran Islam, agama Islam, yaitu ketika beliau Sayyidina Umar itu mendengar surat At-Toha dilafalkan. Nah, dari sini menunjukkan bahwasannya Al-Quran walaupun tanpa sains modern yang ada pada saat ini itu sudah memiliki keajaiban-keajaiban, salah satunya yaitu keajaiban sastra itu, yang dimana memang Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa sastra yang begitu megahnya, yang begitu ajaibnya. Dan untuk untuk menjawab karena apa? Karena masyarakat Arab dulu itu orangnya jago sastra sekali. Nah, maka dari itu Al-Quran itu diturunkan menggunakan bahasa sastra, sehingga ada tantangan untuk orang-orang Arab pada zaman dulu. Bahkan tantangan itu masih berlaku untuk kita yang ada di dunia modern. Tantangannya tantangannya yaitu untuk menunjukkan bahwasannya kesastraan yang ada di dalam Al-Quran itu benar-benar ajaib dan tidak bisa ada yang mengalahkan.
Tantangannya termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23 yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat saja. Buatlah satu surat saja, semisal dengannya yang sama dengan Al-Quran. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Lah, tantangan Al-Quran untuk semua orang yang meragukan Al-Quran ini, kepada semua orang, dimulai dari Al-Quran itu diturunkan sampai akhir kiamat nanti, untuk membuat satu surah saja yang sama seperti Al-Quran. Bahkan sampai detik ini itu belum ada yang bisa menjawab tantangan Al-Quran itu sendiri. Padahal di dalam tantangan Al-Quran ini sudah sangat sekali dimudahkan, yaitu hanya membuat satu saja, satu surat saja. Nah, di dalam pembuatannya itu juga sangat dimudahkan. Dibolehkan untuk mengajak teman-teman, keroyokan misalkan. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Boleh minta penolong-penolong siapa selain Allah pokoknya. Ajak semua untuk membuat kayak sastra yang sehebat Al-Quran ini. Dan sampai detik ini tidak ada yang bisa mengalahkan kesastraan Al-Quran itu sendiri. Saya jadi ingat tentang ada sebuah ayat yang mengisyaratkan bahwasannya sains akan berkembang setelah kedatangan Islam. Dengan sains berkembang, maka sains akan dapat dengan baik menjelaskan isi kandungan Al-Quran dan mengetahui kebenaran berita dari Al-Quran. Saya ada satu ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. In huwa illa dzikrul lil alamin wala ta'lamunna naba'ahu ba'dahin. Quran surat As-Sod ayat 87 sampai 88, yang artinya Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Oke Sobat Ilah, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.